Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah, teristimewa sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir menuju ke masjid berjamaah sholat subuh. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, ahlinya, dan seluruh para sahabatnya, juga kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nantinya mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, pada hari ini adalah tanggal 10 Muharram. Tentunya bagi yang ingin menjalankan puasa disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ada puasa itu 3 hari, dari mulai hari Sabtu kemarin tanggal 9, 3 hari ini dan besok lagi. Ini pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang puasa ini bukan orang Islam saja, orang Yahudi juga puasa dulu kan. Ya zaman dulu, alam sekarang itu bagi yang taat ya pasti masih. Cuman orang Yahudi puasanya tanggal 10. Jadi kalau orang Islam ini Rasulullah SAW menyatakan lebih daripada 3 hari. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, akan saya sampaikan tentang pendusta-pendusta agama. Ini Allah yang menentukan, Allah yang mengatakan, Allah yang berfirman, pendusta-pendusta agama. Yang pertama yaitu orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Tahukah pendusta-pendusta agama? Padzalikal ladzi yaqulul yatim, yaitu yang pertama orang yang tidak peduli dengan orang anak yatim, sehingga peduli dengan anak yatim termasuk pendusta agama. Kita hindari jauh-jauh itu. Ya, itu tidak hanya hadis, tapi di hadis maupun di Al-Quran dinyatakan. Dan Rasulullah menyatakan dalam hal ini terhadap anak yatim,
itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Sahl bin Sa'id radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana kafilul yatim fil jannah. Saya adalah sama dengan orang-orang yang peduli dengan anak yatim itu nanti di surga. Dekat kalau kita dengan Rasulullah, kita yang menyantuni anak yatim itu dengan Rasulullah, dekat nanti surga. Rasulullah sambil begini, Pak, lihat saya sambil begini, memperlihatkan dua jarinya yang direngangkan sedikit. Nah, ini berarti kita tidak jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang peduli dengan anak yatim. Kalau kita tidak peduli dengan anak yatim ini termasuk pendusta agama yang pertama sekali dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Nah, itu. Makanya kita harus sayang dengan anak yatim saja. Kalau bisa itu jangan nunggu bulan Syuro. Ya bulan apa saja anak yatim butuh dengan kasih sayang sebagai orang-orang yang agnia. Alhamdulillah kami di Banyuwangi ini sudah alhamdulillah berjalan dengan baik, termasuk peduli dengan anak yatim. Mudah-mudahan terhindar daripada yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu sebagai orang yang pendusta agama. Yang kedua, orang yang tidak peduli dengan orang miskin. Orang miskin itu harus disantuni juga. Kalau kita ada diberi keleluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya namanya tidak ada, disantuni. Kalau tidak ada, yang tidak ada kan namanya miskin. Kalau yang ada namanya agnia. Agnia itulah yang wajib. Sampai hartanya sebagian itu, hartanya sebagian itu dituntut untuk peduli dengan orang miskin itu. Setiap saat duitnya sampai itu dicek kalau orang miskin. Jadi ojo ono rasa medit ing ati. Sebab menyantuni daripada orang miskin ini adalah termasuk wajib bagi yang mampu. Kalau yang tidak melaksanakan, wong mampu, wong ada uang, ada harta, tapi dia tidak mau, nah itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wala yaqulu an miskin. Jadi pendusta agama yang kedua. Sekarang yang ketiga, orang yang sholat. Orang yang sholat tapi lalai dengan sholatnya, itu juga akan menjadi orang yang pendusta agama. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqulu anatu amil miskin, yaitu celaka wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, orang yang sholat tapi lalai dengan sholatnya, ada lalainya di wudunya, ada lalainya di tomoninannya, ada lalainya di bacaannya, lalainya di tahiyatnya. Banyak kelalaian-kelalaian yang menjadi sholat itu. Makanya harus hati-hati sholat itu dari wudunya hingga sampai selesai. Harus diteliti, yang terus kita belajar terus sampai mati. Diteliti terus sholat, syarat-syaratnya sholat,
dipenuhi kan syarat wajibnya, sunatnya, ya. Dari wudunya hingga sampai selesai sholat itu diperhatikan semua. Tapi kalau makmum enak kan, ada jamaah seperti ini enak. Yang dikhawatirkan kalau sholat sendirian. Sholat sendirian ini biasanya masih disertai dengan ragu-ragu, ingin cepat selesai dan lain sebagainya. Tapi kalau sholat jamaah nggak tahu kalau imamnya belum selesai ya terpaksa harus menunggu imamnya selesai. Itu. Nah kalau sholat berjamaah itu makanya jangan tinggal berjamaah. Wong sholatnya kurang benar masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau berjamaah. Ya. Boleh sampai pahala berapa? Apa 27 derajat apa berapa? Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu hak Allah Subhanahu Wa Taala ngasih pahala. Yang penting kita mengikuti. Kalau sampai langsung Allahu Akbar ngikut, bisanya cuma Allahu Akbar saja dapat pahala jamaahnya. Seberapa dapatnya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu berapa-berapanya. Kita nggak tahu kan gitu. Kita juga nggak tahu dikasih berapa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada janji di situ ya akan dikasih berapa itu? 20 sampai 27 ya derajat. Nah, jadi kalau itu pedomannya wallahu alam, Allah ngajarnya itu. Ngasihnya Allah itu berapa? Itu ya hak Allah. Nah, ini termasuk orang yang sholatnya tidak dilaksanakan dengan baik, lalai dengan sholatnya adalah termasuk daripada pendusta agama. Kemudian yang keempat adalah orang yang riya. Riya ini termasuk jadi pendusta agama. Nah, riya ini tidak bisa kita kejar-kejar. Ini hak sesama masing-masing. Yang tahu bahwa itu riya itu hanya kita sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang lain hanya nyangka-nyangka saja. Dan nyangka-nyangka ini yang buruk jangan dilaksanakan. Itu namanya suudzon. Ya. Suudzon. Nyangka buruk pun tidak boleh. Dan nyangka-nyangka ini biasa orang lain. Tapi yang tahu pasti apa dia apa enggak itu yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memakai pakaiannya dia, memakai baju bisa dia, punya harta bisa dia, sembahyang bisa dia, zakat bisa dia, sedekah bisa dia, bisa terjadi. Ya, itu. Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang nggak mau berzakat. Nah, ini yang yuraun wa yamnaun al-ma'un. Alladzina hum yuraun, ya orang-orang yang riya, wa yamnaun al-ma'un, dan orang yang mencegah daripada itu zakat. Jadi yang kelima ini adalah zakat. Ya, sampai ada wis mampu ya zakat toh. Mampu ya nggak usah mampu zakat kita termasuk mendak jadi wong sing diarani pendusta agama. Inilah 5 perkara yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendusta agama. Kita jauhi jauh-jauh supaya kita tidak dikatakan oleh Allah sebagai pendusta agama. Ya, padahal dia turun yatim. Yang kedua wala ala ta'amil miskin. Ya, yang ketiga fa'ilul musallin alladzina hum an sholatin sahun. Yang keempat adalah alladzina hum yura'un. Yang kelima wa yamna'un al-ma'un. 5 perkara ini kita hindari jauh-jauh supaya kita tidak sebagai dinyatakan oleh Allah sebagai pendusta agama. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
طيبا وطاعة متقبلة وتوبة مستجابة وذنبا مغفورا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا وإخوانا صادقا برحمتك يا الله يا